Ketika ada klien yang baru saja berlangganan internet ke tempat kita dan juga kita menerapkan skema jaringan PON, maka nanti akan terdapat beberapa teknisi yang berkunjung ke rumah pelanggan untuk melakukan instalasi fisik dan juga melakukan konfigurasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi secara terpusat pada perangkat OLT, yaitu konfigurasi WAN profile dan juga konfigurasi WLAN. Dengan adanya konfigurasi secara terpusat ini, maka teknisi yang ada di rumah pelanggan hanya akan melakukan instalasi fisiknya saja. Penasaran seperti apa caranya? Silakan Anda tonton video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. PON atau Passive Optical Network merupakan suatu skema di mana dalam implementasinya nanti kita membutuhkan perangkat pasif, yaitu perangkat splitter. Jadi nanti ketika kita implementasikan yang namanya teknologi PON, maka kita membutuhkan beberapa perangkat seperti terdapat perangkat OLT. Untuk perangkat OLT yang kita gunakan saat ini menggunakan OLT dari C-Data. Kemudian nanti akan terdapat perangkat splitter. Kebetulan di sini kita menggunakan dua perangkat splitter, yaitu splitter 1:16 dan juga splitter 1:8. Kemudian nanti untuk ONU atau perangkat yang diinstal atau digunakan oleh sisi pelanggan, nanti kita akan menggunakan perangkat ONU dari C-Data. Jadi di sini nanti akan ada dua perangkat yang akan diimplementasikan di dalam rumah pelanggan kita nanti. Ketika terdapat klien baru atau pelanggan baru yang ingin terkoneksi ke jaringan kita atau ingin berlangganan internet di tempat kita, maka nanti akan terdapat teknisi yang akan berkunjung ke rumah pelanggan tersebut. Nah, teknisi tersebut biasanya nanti akan melakukan instalasi fisik, yaitu menarik kabel dari ODP atau dari splitter terdekat ke rumah pelanggan tersebut. Selain melakukan instalasi fisik, teknisi tersebut biasanya juga akan melakukan registrasi, yaitu dengan mengirimkan serial number dari perangkat ONU yang digunakan. Kemudian biasanya teknisi tersebut juga harus melakukan konfigurasi WAN secara manual di lokasi pelanggan, dan juga biasanya terdapat permintaan dari pelanggan, yaitu SSID yang sudah diinginkan oleh pelanggan tersebut. Sehingga si teknisi tersebut selain melakukan instalasi fisik, teknisi yang ada di lapangan juga harus melakukan konfigurasi WAN dan juga konfigurasi WLAN biasanya. Untuk meminimalisir konfigurasi yang dilakukan oleh teknisi yang berada di lapangan, maka ketika kita menggunakan perangkat OLT dari C-Data dan juga ONU dari C-Data, konfigurasi WAN ONU dan juga konfigurasi wireless atau WLAN ONU bisa kita kontrol dari sisi NOC-nya. Sehingga untuk teknisi yang berada di lapangan cukup melakukan konfigurasi fisiknya saja. Topologi yang akan kita gunakan kali ini cukup sederhana. Jadi yang pertama di sini terdapat router utama. Jadi router utama dia digunakan untuk kebutuhan PPPoE server, kemudian untuk DHCP server atau manajemen bandwidth atau yang lainnya. Kemudian di bawahnya nanti akan terdapat perangkat OLT. Untuk OLT sendiri di sini kita menggunakan dari C-Data. Kemudian dari perangkat OLT, port PON akan turun ke perangkat splitter. Di sini kebetulan kita menggunakan dua splitter. Jadi yang pertama nanti masuk ke splitter 1:16 terlebih dahulu, kemudian masuk ke splitter 1:8. Barulah dari splitter 1:8 ini nanti akan menuju ke dua klien ke dua perangkat ONU yang sudah terdapat di depan saya ini. Lalu untuk konfigurasinya bagaimana? Jadi di sini kita akan coba mengakses ke perangkat OLT C-Data melalui port management. Jadi untuk kabel hitam ini masuk ke port management terhubung ke laptop saya. Kemudian untuk mengakses perangkat OLT dari C-Data di port management, jadi pastikan teman-teman harus melakukan konfigurasi IP secara statik atau secara manual menggunakan segmen IP 192.168.1.x.
Jadi di sini saya menggunakan IP 1.2 karena IP dari manajemennya adalah 1.100. Kita coba akses menggunakan browser seperti ini, kemudian langsung ketikkan IP-nya 1.100, 192.168.1.100. Jika sudah, ini adalah tampilan awal atau login page dari perangkat CData OLT. Untuk username dan password defaultnya adalah root dan passwordnya adalah admin. Kita coba login, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa lihat ke tab ONU. Jadi di dalam tab ONU nanti kita bisa cek di dalam menu ONU Auto Find. Jadi di sini kita bisa lihat sudah terdapat 2 perangkat yang belum kita autentikasi. Jadi di sini ceritanya teknisi yang berada di rumah pelanggan sudah memasang alat, alatnya sudah nyala, kabelnya sudah disambung. Namun di sini belum kita lakukan autentikasi atau belum kita registrasi. Karena di sini nanti kita akan menerapkan yang namanya One Profile. Jadi di sini kita bisa klik ke menu deployment. Kemudian profile, jadi di profile ini terdapat beberapa macam profile seperti DBA profile, traffic profile, LAN profile, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan konfigurasi yang namanya One Profile. Jadi One Profile terdapat di bagian bawah. Kita bisa klik, kemudian saat ini kondisinya untuk One Profile ini kosong, jadi tidak ada konfigurasi bawaan dari perangkat OLT CData untuk One Profile-nya. Jadi kita bisa tambahkan, klik Add. Kemudian namanya bebas, seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa klik Next. Kemudian di tab ini kita bisa menambah, nanti si perangkat ONU ini akan mendapatkan berapa jumlah One Profile-nya. Jadi kan kadang ketika kita berlangganan seperti Triple Play, maka kita akan membawa beberapa macam service VLAN ya. Jadi service VLAN ini nanti akan kita buat masing-masing di dalam One Configuration ini. Jadi di sini kita kebetulan hanya ada 1. Jadi kita bisa klik Add. Kemudian untuk VLAN, di sini VLAN-nya menggunakan VLAN 1. Jadi ini masih konfigurasi default dari perangkat OLT-nya. Untuk ke bawahnya menggunakan VLAN 1. Kemudian modenya ini nanti kita bisa atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda butuhnya bridge, ya Anda bisa pilih bridge. Anda butuhnya IPOA, Anda bisa pilih, atau Anda butuhnya PPPoE, Anda juga bisa pilih di sini nanti. Namun ketika Anda menggunakan yang namanya mode PPPoE, terkadang di lapangan kan kita memiliki kebijakan untuk setiap kliennya ketika melakukan dial itu harus memiliki user ID yang berbeda-beda. Namun ketika kita menggunakan modenya PPPoE, untuk username dan password di sini hanya bisa digunakan untuk 1 akun aja. Jadi nanti ketika terdapat banyak klien ya hanya akan menggunakan 1 akun yang sama. Jadi untuk antar ONU-nya itu secretnya atau username dan password PPPoE-nya itu sama semua. Di sini kita coba menggunakan yang IPOE terlebih dahulu. Kemudian untuk konfigurasi yang lainnya kita biarkan default seperti ini. Untuk konfigurasi IP-nya di HCP, kemudian port bindingnya kita biarkan default. Jika sudah confirm, kemudian ketika kita tidak memiliki beberapa macam service, kita bisa next lagi. Kemudian nanti ketika kita next akan terdapat notifikasi the one profile is created. Jadi kita bisa confirm di sini. Saat ini kita sudah memiliki 1 profile one. Kemudian kita bisa geser ke tab ONU. Jadi di tab ONU kita masuk ke dalam ONU Auto Find. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi terhadap 2 perangkat ONU yang ada di depan saya ini. Jadi untuk melakukan registrasi atau autentikasi, di sebelah kanan ini akan terdapat yang namanya tombol Authentication. Jadi kita bisa klik Authentication.
Kemudian untuk autentikasinya menggunakan mode apa, kita bisa sesuaikan juga di sini mau menggunakan serial number, mau menggunakan hanya password atau serial number dan password atau yang lainnya, Anda bisa tentukan di sini. Kemudian untuk out type-nya, karena tadi kita sudah melakukan custom terhadap one profile, maka kita bisa klik ke dalam menu profile. Jadi di menu profile ini kita bisa tentukan untuk profilnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini line profilnya kita menggunakan line profile 0 karena menggunakan line profile bawaan. Service profilnya juga service profile 0 karena menggunakan bawaan. Kemudian untuk one profilnya kita gunakan yang one profile 1 yang tadi sudah kita buat. Seperti ini. Kemudian untuk TR069 karena di sini kita tidak menggunakan, jadi kita bisa skip, kemudian kita bisa confirm seperti ini. Setelah perangkat ONU sudah kita autentikasi, alangkah baiknya perangkat ONU tersebut kita berikan identity. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita lihat di device manager, perangkat ONU-nya itu sudah memiliki ID atau sudah memiliki identitas. Kita bisa klik ke dalam menu device manager. Jadi di sini kita bisa klik detail. Kemudian di sini nanti kita bisa klik ke device description. Kemudian kita bisa tuliskan untuk misalnya ini pelanggan rumah Ritzy seperti ini. Kita confirm. Kemudian ketika kita cek di sini maka perangkat ONU tersebut sudah memiliki yang namanya deskripsi. Kita lakukan juga hal yang sama untuk perangkat ONU yang kedua. Jadi untuk perangkat ONU yang kedua kita lakukan autentikasi juga sama seperti yang tadi. Tabnya GPON, kemudian menggunakan serial number autentikasinya. Untuk profile kita gunakan sesuai yang sudah kita buat tadi dan menggunakan line profile dan juga service profile defaultnya. Jadi di sini kita klik one profile, kita klik confirm, maka nanti akan berpindah ke dalam device manager. Saat ini kondisinya masih offline, statusnya initial. Kita bisa refresh. Nah, saat ini untuk perangkat ONU yang kedua ini sudah kita lakukan autentikasi. Kemudian kita juga akan berikan identitas untuk perangkat klien yang kedua ini. Jadi di sini kita akan konfigurasi di device description. Di sini misalnya adalah rumah Mail. Kita klik confirm, kemudian kita cek lagi di device manager, maka akan terdapat deskripsi rumah Mail seperti yang sudah kita setting tadi. Kemudian di sini kita akan coba melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap perangkat-perangkat ONU ini apakah sudah mendapatkan konfigurasi one sesuai yang sudah kita buat pada menu one profile tadi atau belum. Jadi kita bisa klik untuk salah satu perangkatnya. Misalnya di sini kita tunggu dulu karena masih proses loading. Kemudian nanti di bagian bawah, di bagian one, di sini akan terdapat informasi yaitu Internet RFID 10 dan juga modenya tadi kita menggunakan IPOE. Kita bisa lihat VLAN-nya menggunakan VLAN 1, kemudian IP address-nya karena tadi kita sudah melakukan pada one profile menggunakan DHCP client, maka si perangkat klien ini secara otomatis akan mendapatkan alokasi alamat IP address. Begitu juga untuk klien yang kedua. Kita tunggu untuk loadingnya. Kemudian nanti di menu one, nah di sini kita bisa lihat. Untuk informasinya yang didapat juga sama dan sesuai dengan yang sudah kita config pada menu one profile. Setelah melakukan konfigurasi one profile, seharusnya saat ini untuk internet di sisi pelanggan atau klien sudah bisa berjalan dengan baik. Namun terkadang terdapat permintaan khusus yaitu mengganti SSID pada perangkat klien tersebut.
Jadi untuk melakukan konfigurasi SSID secara terpusat dari perangkat OLT-nya ini, kita bisa klik ke salah satu device-nya, misalnya rumah Ritzy ini. Kemudian nanti kita tunggu dulu, kemudian nanti kita bisa ke menu Service Configuration. Nah, di sini terdapat yang namanya Wi-Fi Service. Jadi kita bisa klik Wi-Fi Service-nya, kemudian kita bisa pilih yang concern. Di sini kita bisa setting untuk SSID-nya misalnya yang 2,4 apa, yang 5 GHz apa. Tapi di perangkat C-Data ini terdapat yang namanya fitur band steering. Jadi untuk band steering kita bisa aktifkan, kemudian untuk SSID-nya misalnya kita buat seperti ini. Untuk passwordnya apa, kita bisa sesuaikan dengan permintaan dari sisi kliennya, atau jika tidak kita bisa klik open seperti ini. Kita lakukan confirm, kemudian kita lakukan juga untuk perangkat ONU yang kedua. Jadi di device manager kembali lagi kita klik di sini. Kemudian nanti kita bisa klik ke service configuration. Untuk menunya sama, yaitu di Wi-Fi service. Di sini Wi-Fi service-nya kita bisa pilih concern. Kemudian kita juga lakukan band steering supaya konfigurasinya nanti simple. Jadi 2,4 GHz sama yang 5 GHz SSID-nya itu sama. Di sini misalnya SSID-nya adalah Rumah Mail. Kemudian untuk authentication-nya kita klik open juga. Kita bisa klik confirm. Kemudian kita bisa tunggu terlebih dahulu sampai konfigurasi yang sudah kita buat barusan itu diteruskan ke perangkat ONU-nya. Setelah konfigurasi sudah berhasil diteruskan ke perangkat ONU di sisi pelanggan, jadi di sisi pelanggan bisa melakukan pengecekan apakah SSID-nya sudah sesuai dengan yang tadi kita setting atau belum. Jadi tadi kita konfigurasi Rumah Mail dan konfigurasi Rumah Ritzy. Di sini sudah bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan coba terkoneksi ke SSID Rumah Ritzy di sini. Misalnya kita koneksikan seperti ini. Kemudian saat ini statusnya sudah terkoneksi ke Rumah Ritzy. Kemudian untuk mengakses ke perangkat ONU C-Data, kita bisa gunakan IP 192.168.101.1 seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ONU dari perangkat ONU yang berada di Rumah Ritzy. Untuk username dan passwordnya kita bisa menggunakan admin ISP, passwordnya juga admin ISP. Kita lakukan login. Jadi kita bisa cek di ONU sisi pelanggan ini apakah konfigurasi yang One Profile dan juga konfigurasi SSID tadi, konfigurasi WLAN tadi sudah diteruskan dengan baik atau belum. Jadi kita bisa lihat di sini untuk WAN-nya sudah benar konfigurasinya dan sudah berhasil mendapatkan IP. Untuk Wi-Fi-nya kita juga bisa cek. Wi-Fi-nya juga sudah sesuai dengan yang kita setting di sisi OLT tadi, yaitu Rumah Ritzy. Kemudian semisal kita memiliki kebutuhan yaitu untuk perangkat-perangkat ONU-nya diautentikasi menggunakan PPPoE dan kebijakannya adalah satu username untuk masing-masing klien, maka di sini kita juga bisa lakukan edit, yaitu kita bisa langsung klik ke perangkat ONU yang akan kita ubah, karena tadi kan kita masih menggunakan IPOE ya, masih menggunakan DHCP plain. Jadi kita bisa ubah, kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat IP-nya masih menggunakan IPOE, di sini menggunakan DHCP. Untuk mengubah menjadi yang namanya PPPoE, jadi kita bisa klik ke menu config di sini. Akan langsung masuk ke dalam One Service. Akan masuk ke dalam One Service, kita bisa clear one. Seperti ini, kemudian one yang sudah ada kita bisa edit atau bisa kita delete. Semisal di sini kita bisa delete,
kemudian kita bisa clear satu kali lagi. Jadi pastikan ketika Anda melakukan konfigurasi seperti One Profile dan juga konfigurasi One Service, di sini di perangkat ONU itu tidak terdapat One Service sebelumnya. Jadi pastikan kondisinya kosong terlebih dahulu karena nanti sifatnya itu akan menumpuk. Kemudian kita bisa lakukan add. Kita bisa lakukan add, kemudian kita lakukan konfigurasi yaitu VLAN ID-nya 1. Modenya adalah PPPoE, kita bisa ganti. Kemudian untuk username dan password di sini kita bisa isikan sesuai dengan yang sudah kita buat di router MikroTik kita tadi. Misalnya di sini username-nya adalah Richie, passwordnya juga sama. Kita lakukan confirm. Kemudian kita bisa tunggu terlebih dahulu di dalam menu Device Manager sampai konfigurasi One yang sudah kita lakukan ini diteruskan ke perangkat ONU-nya. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah konfigurasi PPPoE pada One ONU rumah Richie tadi sudah diteruskan atau belum, kita bisa klik di sini. Kemudian di bagian bawah nanti akan terdapat yang namanya informasi One yang semula tadi IPoE saat ini sudah berganti menjadi PPPoE dan tentunya untuk alokasi IP-nya juga sudah berubah. Jadi seperti itu tadi konfigurasi untuk One Profile, kemudian One Service dan juga konfigurasi WLAN pada perangkat OLT CData. Jadi ketika kita menggunakan ONU dari CData kemudian OLT-nya dari CData, maka seperti konfigurasi One Profile kemudian konfigurasi wireless yang terdapat di perangkat ONU bisa kita handle dan juga bisa kita manajemen dari sisi perangkat OLT-nya. Dengan catatan ketika Anda melakukan konfigurasi One Profile, sebelum Anda melakukan deploy konfigurasi One Profile, maka pastikan untuk perangkat ONU-nya tidak terdapat konfigurasi One sama sekali. Karena ini nanti efeknya akan bertumpuk. Jadi sebelum perangkat ONU dibawa oleh teknisi yang akan diinstal di sisi pelanggannya, pastikan di remote terlebih dahulu. Kemudian konfigurasi One-nya Anda remove terlebih dahulu. Barulah nanti kita bisa lakukan autentikasi dan juga assign profile yang sudah kita buat pada perangkat OLT-nya. Tentunya dengan skema seperti ini maka akan meminimalisir konfigurasi yang dilakukan oleh teknisi yang berada di rumah pelanggan. Jadi untuk teknisi yang berada di rumah pelanggan hanya cukup melakukan instalasi fisiknya saja. Sedangkan untuk konfigurasi One, konfigurasi SSID kita bisa remote dan kita bisa manajemen langsung dari perangkat OLT-nya. Begitu juga semisal terdapat suatu kasus perangkat ONU sudah diinstal di sisi pelanggan, kemudian pelanggan tersebut ingin melakukan request terhadap pergantian SSID. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dibandingkan kita harus mengirim teknisi datang ke rumah pelanggan, konfigurasi WLAN bisa kita lakukan dari sisi OLT-nya. Bagi teman-teman yang membutuhkan perangkat PON, baik itu perangkat OLT, kemudian transceiver PON, kemudian perangkat ONU, dan berbagai macam perangkat jaringan yang lainnya, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com atau di marketplace dengan nama Citraweb. Cukup sekian video tutorial kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kemudian jika Anda memiliki ide video atau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi teknisi jaringan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.